Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita sudah pertemuan ke sekian, beberapa kali kita sudah membahas secara virtual. Pertemuannya mungkin baru beberapa kali karena ini untuk memperingan. Ketika virtual itu kan membutuhkan kuota yang banyak, pakai internet yang banyak. Jadi nanti yang tidak bisa ya bisa nonton di YouTube. Nanti saya share materinya. Untuk pertemuan yang kesekian, saya masih ingin mengulang ya terkait dengan pembahasan kita kemarin, yaitu tentang matrik. Di mana ketika itu kita sudah mendefinisikan matrik, di mana matrik adalah suatu kumpulan atau susunan, boleh mengatakan susunan, boleh kumpulan juga boleh, susunan bilangan-bilangan real atau kompleks. Ini saya khususkan bilangan real, atau di mana bilangan-bilangan itu untuk menyatakan elemen itu yang dimaksud bisa berupa barang, bisa berupa manusia, baik barang bisa dalam bentuk meja, buku, dan yang lain-lain. Elemen-elemen yang dimaksud kemudian disimbolkan dengan bilangan-bilangan itu yang dimaksudkan seperti yang saya sebutkan. Bisa bentuk barang, bisa kursi, bisa meja, bisa sekumpulan buah, dan yang lain-lain. Bisa sepatu, bisa tas, masih banyak lagi yang dimaksud elemen. Penyusunannya itu didasarkan baris dan kolom. Baris, ini yang menyamping itu baris. Kolom, ini silakan lihat kursor saya, ini kolom, kemudian dibatasi oleh kurung, buka dan tutup. Ini sebuah matrik. Jika sudah mendefinisikan, nanti akan lebih mudah. Kemudian ukuran matrik ditunjukkan adanya baris dan kolom. Baris itu ditunjukkan baris dan kolom. Itu ukuran matrik. M menunjukkan baris, N menunjukkan kolom. Seperti contoh ini. Ini barisnya ada 2, kolomnya ada 2, berarti ukurannya 2 kali 2, bukan berarti ukurannya 4, bukan hasil perkalian 2 dengan 2. Tetapi yang dimaksud 2B, 2 kali 2 ini, yang dimaksudkan membacanya adalah banyaknya baris ada 2, kolomnya ada 2. Jenis-jenis matrik juga sudah kalian pahami, dan ini buat tugas dicatat. Jenis-jenis matrik berdasarkan ordonya, dan dinamakan susangkar dan seterusnya sudah dicatat sama kalian. Mestinya sudah dikirim melalui Google Classroom. Kemudian berdasarkan elemennya ada matrik 0, ada matrik diagonal, ada matrik segitiga atas, segitiga bawah, ada matrik skalar, ada matrik simetri, dan seterusnya. Silahkan nanti dilengkapi catatan kalian masing-masing. Kemudian hari ini saya ingin membicarakan operasi penjumlahan. Kalau tidak salah kemarin saya sudah membicarakan operasi penjumlahan. Operasi matrik. Kemarin saya sudah membicarakan operasi penjumlahan.
Perlu diingatkan kembali, operasi penjumlahan dua buah matrik atau lebih bisa dijumlahkan jika dan hanya jika memiliki ukuran yang sama. Apa tadi ukuran? Ukuran itu ordo. Bagaimana untuk menunjukkan ordo? Dilihat baris dan kolomnya. Jadi harus sama. Kalau berbeda bagaimana? Berarti tidak bisa didefinisikan pada operasi penjumlahan. Ulangi lagi. Dua buah matrik bisa dijumlahkan apabila, jika dan hanya jika, catat, ingat-ingat, ordonya sama, atau ukurannya sama, atau baris sama kolomnya sama. Gitu. Kalau tidak sama berarti tidak bisa. Contohnya ini ada matrik A dan matrik B. Matrik A sama B dijumlahkan. Kemudian bagaimana menjumlahkannya? Maka elemen yang seletak, ini dibaca keterangan yang di bawah, elemen yang seletak itu yang dijumlahkan. Yang dimaksud seletak bagaimana? Lihat bilangan 1, kursor. Seletaknya dengan siapa? Seletaknya dengan 5. Maka 1 ditambah 5, 6. 2, seletaknya dengan siapa? Seletaknya dengan 6. Sehingga 2 ditambah 6, 8. Demikian juga 3 dengan 7 dan 4 dengan 8. Saya yakin dengan satu contoh ini, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang lain terkait dengan operasi penjumlahan. Ingat-ingat, operasi penjumlahan. Syarat wajib yang harus dipenuhi adalah ukurannya sama. Kalau ukurannya berbeda tidak boleh. Itu diingat-ingat betul. Ya, kemudian kita masuk ke sifat-sifatnya kemarin udah, yang kalian harus tuliskan ini dengan contoh-contohnya. Sifat komutatif, asosiatif, elemen identitas, penjumlahan ditranspos menghasilkan A transpos ditambah B transpos. Yang kelima adalah bersifat inversi atau berkebalikan. Itu operasi penjumlahan. Pada operasi pengurangan sama seperti operasi penjumlahan. Syarat wajib yang harus terpenuhi apa? Syarat wajib yang harus terpenuhi adalah ukurannya harus sama. Kalau ukurannya berbeda tidak boleh atau tidak bisa didefinisikan pada operasi pengurangan. Ukuran itu apa namanya tadi? Ukuran itu ordomatrik. Ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan baris dan kolom. Lihat pada matrik A. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Maka ordonya 2 kali 3. Harus bisa nulis itu. Ulangi lagi. Matrik A, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Maka ordonya 2 kali 3. Demikian juga pada matrik B. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Maka ordonya 2 kali 3. Kalau menggunakan operasi pengurangan, syarat wajib terpenuhi sehingga dua matrik ini dapat digunakan operasi pengurangan. Saya ulang. Kalau melihat ukuran matrik A dan ukuran matrik B itu sama, maka dua matrik itu dapat digunakan atau menggunakan operasi pengurangan. Bagaimana cara menguranginya? Sama dengan tadi, penjumlahan. Elemen-elemen yang seletak itu yang dapat digunakan
operasi pengurangan. Secara umum kalau dinyatakan bahwa hasil pengurangan adalah matriks C, maka elemen yang dimaksud adalah AIJ dikurangi BIJ atau sebaliknya. AIJ, BIJ. I sama J menunjukkan baris sama kolom, indeks, penamaan. Kita lihat pada matriks A. 5 seletaknya dengan siapa? Seletaknya dengan 3. Maka 5 dikurangi 3. 4 seletaknya dengan siapa? 4 seletaknya dengan 6. Maka 4 dikurangi 6. 6 seletaknya dengan siapa? 5. Maka 5 dikurangi, 6 dikurangi 5. Dan seterusnya. Oke, ini saya yakin kalian sudah paham. Dua operasi tadi sudah dipahami, penjumlahan dan pengurangan harus wajib, harus bisa. Ini masih dasar. Oke, lanjut yang ketiga, operasi perkalian dengan skalar. Skalar yang dimaksud adalah bilangan real. Dapat dinyatakan bilangan bulat yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana B tidak boleh 0. Sini yang dicontohkan 4. Lupa kok bentuknya A per, bukan A per B, 8 per 2 ya 4. 12 per 3 ya 4. Jadi kesamaannya banyak. Ya ditulis saja 4. Boleh. Sehingga 4 bisa dibentuk A per B. Sehingga masuk dalam definisi bilangan real. Tetapi daripada bingung ya lihat saja yang jelas bilangan itu saja. Yang dimanakan skalar ini. Matrik tadi sudah jelas. Contoh matrik P di sini. Matrik P ini kalau dikalikan dengan sebuah skalar atau bilangan 4, maka semua elemen yang ada pada matrik P dikalikan dengan 4. Saya ulang. Perkalian matrik dengan skalar atau bilangan 4 ini, cara mengalikannya bagaimana? Semua elemen yang ada pada matrik P dikalikan dengan 4. Kata semua berarti ya 3 kali 4. 8 kali 4, 5 kali 4, 1 kali 4 hasilnya yang sudah dituliskan. Contohnya seperti itu dan kalian bisa memberikan contoh lain banyak sekali. Bisa kalian berikan contohnya. Kemudian di sini ada sifat-sifat perkalian. Matrik ada 6 sifat. A kecil skalar. Kalau BC ditunjukkan dengan huruf besar ini berarti matrik. Saya ulang, huruf A kecil, atau nanti ada B kecil, atau ada C kecil lagi nggak? Oh, nggak ada, berarti sama B kecil. Kalau huruf kecil menunjukkan skalar. Ya. Kalau huruf besar menunjukkan matrik. Tugasnya nanti kalian membuat contoh operasi perkalian matrik dengan skalarnya sesuai dengan 6 sifat ini. Saya ulang lagi. Kalian membuat contoh bebas matrik yang disesuaikan dengan 6 sifat perkalian matrik dengan skalar. Ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti membuat 6 contoh yang sesuai dengan operasi sifat-sifat operasi perkalian matrik dengan skalar. Itu tugasnya. Hari ini sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan ke operasi perkalian 2 matrik. Dibaca dulu untuk bekal minggu depan. Cari-cari di Google, di buku, baca dan yang lain-lainnya. Tanya pada kakaknya, tanya pada ibunya, bapaknya. Mudah-mudahan tahu operasi perkalian 2 matrik untuk kita
Minggu ini cukup dulu. Sampai di sini kita sampai operasi perkalian matrik dengan skalar. Ada yang bertanya sampai di sini? Silakan kalau ada yang bertanya. Yang bertanya enggak? Enggak, Pak. Oh, enggak. Nah, kalian ada yang bertanya, tanya saja. Enggak ada? Ada yang usul? Sudah dapat kuota internet semua dari sekolah? Sudah diambil kartunya? Belum. Nggak bisa dipakai. Oh, nggak bisa dipakai. Ya, kecil yang nggak bisa dipakai. Baju bisa. Gitu. Nggak bisa dipakainya kenapa? Nggak ada isinya, paketnya. Ya sudahlah. Disyukuri saja. Oke, terima kasih. Hari ini kalau tidak ada yang bertanya, cukup sampai di sini. Yes, nanti kehadiran karena ini direkam kan langsung secara otomatis ada di daftar di Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.